Halo, selamat malam Mbak saya. Ya, selamat malam, Kak. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sudah makan malam? Masih kenyang. Masih kenyang? Oh, tadi udah makan sore. Makan Apa siang. makan siang? Makan siang. Makan siang sama apa? Nasi liwet. Banyak. Makannya di atas daun pisang gitu. Oh, oke. Rame-ramean. Istro Miraj ya. Berarti keluarga yang datang ke rumah. Enggak sih, Isra Mi'raj masih enggak sih, tadi tuh emang ngumpul-ngumpul sama teman aja. Ah, oke. Halo, selamat malam Mbak saya Parents. Halo malam Halo, Mas, selamat malam ya Parents. selamat Ya, malam. oke, sip. Selamat malam, selamat datang Eh, parents dan juga Mbak saya untuk kelas hari ini. Hari ini sudah ke-32 pertemuan yang di tahun ketiga untuk kelas bahasa saya. Jadi di sini kelasnya itu tentang Python Pro tahun kedua. Nah, akan ada beberapa project yang akan Mbak Saif tampilkan untuk hari ini. Jadi nanti Mbak Saif langsung share screen untuk mempresentasikan project-project yang di Python Pro tahun kedua ini. Ya, boleh Mbak Saif langsung Oke. di share screen dulu aja. Kita buka dari yang hmm, Google Sites dulu ya. Dibukanya dari yang Bitly aja bahasa ya. Oh iya, betulnya ada ya. Ya, nggak apa-apa deh. Yang dari dipublikasikannya ya. Itu kemarin di... Di Bitly, kamu buka tab baru aja. Ketik Oh iya. Bitly, terus kamu login dulu. Nah, mana copy link yang betul? Ini. eh itu mobile, yang Oh, yang webnya ya. mana? Kita dari webnya dulu. Oke. Nah, ini akan ada presentasi dari bahasa saya, parents ya. Jadi ada beberapa project yang sudah dikerjakan selama di tahun ketiga ini dan rekapitulasinya ada di dalam situs web ini. Ya, Mbak saya bisa langsung dijelasin aja tujuan dari projectnya apa, terus nanti setiap project yang udah kamu kerjainnya apa. Oke, nanti boleh sambil Oke. dibuka aja VS Code setelah yang ini beres. Ya, oke, Oke. silakan Mbak saya. Indonesia aja kan. Oke. Ya, selamat malam. Saya Farel Basayev. Dan malam ini izinkan saya untuk mempresentasikan proyek-proyek yang telah saya lakukan di Python Pro saya kemarin. Jadi pertama, proyek yang pertama ada Developing in 3D Python. Jadi ini adalah proyek 3D game pertama menggunakan Python. Yang dimana game ini sudah fully functional ya. Jadi dia itu tiga dimensi. Di sini kita ngambil referensinya itu mirip seperti game Minecraft. Jadi cubic, kotak-kotak. Fitur-fitur yang terdapat di game itu pertama bisa bergerak bebas, maju, mundur, depan, belakang, naik dan ke bawah. Terus fitur yang uniknya itu terletak di build and delete. Jadi di sini kita bisa kayak berkreativitas seperti di Minecraft. Jadi kita bisa menambahkan blok, jadi kita bisa membangun apapun yang kita mau. Dan tentunya dengan adanya fitur membangun blok, ada juga fitur untuk menghapus blok sehingga kita bisa menghapus kesalahan. Jadi kurang lebih ada juga beberapa tombol-tombol tertentu seperti tombol untuk mengaktifkan yang saya sebut debug mode. Jadi ketika kameranya itu nggak berada di perspektif playernya,
Jadi karena ini game 3D yang ngambil referensi dari Minecraft, jadi berarti kan dia ngambil first person perspektifnya. Nah, di debug mode ini kita kayak keluar dari perspektif itu. Jadi kita seakan-akan kita sebagai developer dan kita bisa melihat seluruhnya yang ada di map itu yang nggak bisa dilihat oleh player. Jadi kita bisa terbang ke atas. Kita bahkan bisa memutar-mutar map. Untuk project yang selanjutnya ada data science project. Ini tuh kemarin yang mana ya? Data science project. Ada nggak nih di sini? Oh, ini pitching. Ya, ya jadi kalau pitching di sini tuh kita kayak menciptakan sebuah program di mana di sini tuh kita kayak bisa menghitung ya. Jadi kayak dari data-data yang tertera, data-data yang sudah disediakan, kita kayak misalnya kalau di topik yang saya ambil yaitu ada di movie industry. Jadi di data-data movie industry ini ada seperti director ada siapa aja kan, sutradara-sutradara film, durasi-durasi film, dan lain-lain kan, data-data yang biasanya ada di film-film yang rilis. Nah, dari data-data itu kita seperti ingin memfilter, kita ingin menyortir. Misalnya dari data-data yang ada, dari kita menganalisa data-data yang ada supaya kita bisa mendapatkan hasil yang kira-kira paling bagus dari data-data yang ada. Misalnya film yang rata-rata lebih disukai itu yang durasinya berapa lama, sutradara mana yang biasanya karya-karyanya banyak paling disukai, dan lain-lain. Jadi misalnya ada generating movies that will go viral. Kan nowadays there are countless movies and we need to find a way to compete in the time where originality is rare to be found. Seperti yang sudah tertera, karena di zaman sekarang originalitas itu sudah bisa dibilang tipis, jadi kita harus bisa pintar dalam mencari suatu keunggulan ketika ingin menciptakan film. Maka dari sinilah menganalisa data yang sudah ada diperlukan. Dan ini kita pelajari di materi di proyek ini. Salah satu number of votes tends to increase but fell down after. Ini tuh ketidakseimbangan di antara angka-angka pemilihan dan total penghasilan yang diterima. Dan data-data ini tuh membuahkan hasil jawaban bahwa biasanya movie yang penghasilannya paling tinggi itu biasanya akan tetap menaik tiap tahunnya. Proyek yang selanjutnya apa ini? Selanjutnya ada pingpong game. Ini nih proyek yang sudah lama ya. Jadi kalau proyek yang sebelumnya itu 3D game, yang ini berarti dia masih dua dimensi. Jadi pingpong seperti namanya, konsepnya simple. Dia merupakan suatu game pingpong. Oh, nggak ada sih Di ini. slide-nya digeser dari slide-nya aja Mas saya. Dari sininya. Ha, 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 betul. Langsung Oke, dari tanda panah yang di sini aja. Nah, mm-mm. gelap ya. Ya, jadi Secara seperti yang keseluruhannya aja. ya Overall, seperti yang bisa dilihat, overall game pingpong ini konsepnya itu simple. Jadi ada dua platform yang ada platform kanan, platform kiri, dan masing-masing platform itu bisa dikendalikan oleh dua player. Jadi ada dua macam input, ada pakai arrow key sama WASD. Jadi ini game yang bisa dimainkan oleh dua pemain. Konsepnya simple, pemainnya cukup memindahkan platformnya untuk memantulkan bola. Jadi jangan sampai bolanya kelewatan. Kalau bolanya kelewatan berarti kalah. Simple. Selanjutnya ada shooter game project. Shooter game project ini seperti game-game arcade jadul pada umumnya juga, konsepnya simple. Di mana di game ini itu kita menggerakkan sebuah roket, yang roketnya itu bisa kita kontrol ke kanan kiri. Ini game dua dimensi juga ya. Jadi cuma ada left and right, up and down. Nggak ada front and behind. Nggak ada depth
nggak ada kedalaman. Nah, di game ini itu kita sekadar menembakkan musuh, menembakkan dan menghindari obstacle. Waktu itu ada objektifnya juga, kayak mungkin harus mengalahkan 10 musuh dalam waktu tertentu, atau apapun itu ya objektifnya, lupa. Sebenarnya untuk objektif itu fleksibel ya, karena ini bisa dikembangkan lagi menjadi fitur, misalnya menjadi fitur level, di mana semakin tinggi levelnya semakin meningkat. Mungkin dia memiliki objektif yang berbeda, jadi memiliki misi yang berbeda, dan itu jadi bisa dikembangkan menjadi fitur. Cuma sejauh proyek ini, objektifnya itu masih sangat terbatas. Oh, ini pitching yang tadi ya. Ini apa ya? Oh, sama. Ada lagi nggak? Ini apa? Oh, ini Nah, map kita ya. ke profile aja. Ya, selanjutnya about me. If you are interested, Farel Basayev is a skilled programmer with a strong focus on Python development. He has worked on a variety of projects ranging from 2D and 3D games to practical applications, seperti yang tadi ya. Jadi Farel Basayev telah mengembangkan beberapa proyek, terutama pada game 2D dan game 3D, menggunakan programming Python. Farel is proficient in libraries such as Pygame, Kiwi, PyQt5, PyOpenGL, showcase his versatility in both game development and app creation. Jadi selain game development, Farel Basayev ini juga punya proyek lain yang nggak berhubungan sama game, misalnya app creation seperti Smart Editor atau aplikasi Notes. Smart Editor kan yang biasanya kayak bisa mengedit foto, mungkin jadi hitam putih lah, bisa di mirror, di flip, dan lain-lain. Ada juga apa namanya, tes tes itu darah, apa namanya itu. Rupiah, Rupiah. Oh ya, Rovier test. Rovier test is a keen effort of solution and user-friendly design. He consistently delivers high-quality code for a wide range of programming challenges. Jadi untuk pengalaman proyek Farel Basef sejauh ini, yaitu di Python Pro Second Year, ada 3D game, menggunakan Panda 3D Library, ada juga machine learning kan untuk data analysis, using Scikit, Scikit, learn to predict student performance. Ini sama ya seperti yang tadi, data analysis, mobile development, using Kiwi Library. Jadi ada proyek juga yang baru kemarin itu, di mana proyeknya itu dia aplikasi mobile, jadi dia bisa digunakan di handphone. Formatnya itu .apk. Di aplikasi itu fungsinya sebenarnya simple. Jadi kita bisa memilih beberapa bentuk tertentu. Jadi misalnya kita ambil contoh lingkaran, nanti kita bisa hitung luasnya. Yang penting kita cuma perlu meng-enter datanya. Oh, lingkaran, jari-jarinya berapa? Berarti luasnya segini. Dengan fungsi yang simple tapi bermanfaat, sudah berhasil dikembangkan dan bisa bisa diakses sekarang dalam format APK di HP, jadi bisa digunakan dimanapun. Dan terakhir, education. Pertama, Falbasev sekolah SMA di Man 1 Tangerang Selatan mulai dari 2022 dan akan lulus 2025, dan dia juga mengambil kelas tambahan untuk mengimprove programming skills-nya di Algorithmics, yaitu mulai dari Python Start sampai Python Pro dari 2024 sampai 2025. Sejauh ini itu yang bisa dipresentasikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, feel free to ask. Jika tidak ada, then Boleh. Dibuka VS Code-nya, Mbak Sayap. Coba ya, ditunjukin mulai dari Panda oke, 3D sama yang terakhir kali aja ya. Yang oke. mobile app. Yang Overall-nya coba di-explain yang gimana cara algorit pembuatannya. yang algorithmics atau yang Yang biru, yang bukan ular ya. Yang Panda 3D oke, yang pakai ular, yang bukan, oke, dua-duanya dibuka berarti. oke. Panda 3D.
Oh, bukan. Hmm, Crash. Bentar. Yang mana ya? Masih di course. Oh iya. Iya, Panda 3D. Nomor 66. Oke. Nah, coba Game. dijelaskan. Oke, jadi ini contoh untuk proyek 3D game Minecraft yang tadi. Oke, bentar. Nah, di game ini kalau kita mencet W, kita bisa maju ke depan. Nah, A berarti ke kiri, D ke kanan, S ke belakang. Hmm. Terus untuk menoleh, untuk melihat itu M, berarti untuk ke kanan, N bisa lihat ke kiri. Jadi kita bisa maju jalan. Nah, oke. Oh, nggak salah ada tombol apa sih? Oke. Terus untuk mana nih? Blok. Nah, jadi kalau kita mau menaruh blok, kita bisa klik tombol B, maka dia akan menaruh blok. Sebaiknya untuk menghapusnya, kita klik huruf V yang ada di sebelahnya B. Nah, dan ini contoh untuk debug mode ya. Untuk akses debug mode, kita butuh mengklik tombol C, huruf C. Ups. Klik nanti. Nah, ini untuk balik lagi. Ini agak miring karena tadi udah diotak-atik di debug mode-nya. Buat view, naiknya, naiknya pakai apa sih kemarin? Oh, nggak ada. Buat ke atas tuh kemarin apa ya? Turn left, turn right, look at kamera up. Ah, yaudah deh. Jadi sejauh ini kira-kira seperti ini. Dan masih banyak ruangan untuk improvisasi, terutama untuk proyek 3D pertama.
Oke. Terus proyek yang lain tadi ada di satu lagi. Eh, yang mana ini? Nah, ini untuk contoh aplikasi mobile-nya. Masukkan bentuk geometri, lingkaran, segitiga, persegi panjang, persegi jajak genjang, terus dan huruf kecil. Kita ambil contoh lingkaran. Tuh. Kemudian kita disuruh menginput untuk jari-jarinya. Misalnya ada lingkaran jari-jarinya 7, berarti diameternya 14. Nah, maka luas lingkarannya 153,393 sekian sekian. Iya, dan ini juga bisa dilakukan di Android ya, karena ini aplikasi mobile, jadi bisa dicoba. Saya sendiri sudah menginstalnya di HP saya sendiri dan berfungsi. Kita coba selanjutnya, misalnya segitiga. Segitiga. Alasnya berapa? Misalnya 5, tingginya 7. Berarti luasnya 17,5. Dan seterusnya. Ini aplikasi yang simple. Kira-kira seperti kalkulator yang bisa untuk membantu mengerjakan tugas matematika. Jadi untuk proyek mobil pertama, menurut saya ini hasil yang sudah cukup bagus. Ada lagi, ya enggak sih. Udah ya. Oke, very well. So, tegang sekali. Betul, jadi itu proyeknya Basayef dari awal sampai akhir. Ada beberapa proyek yang belum termention ya. Perasaannya dulu Oh Basayef ya, bagaimana dari awal sampai sekarang? dari awal sampai sekarang perasaannya gimana? Hmm, jadi punya gambaran sih. Maksudnya jadi dapat jadi dapat pengalamannya. Oh, kira-kira ngoding gimana, programming itu seperti apa. Jadi ini sebenarnya saya merasa terbantu dan merasa lebih terbiasa juga. Jadi karena udah punya gambaran juga, jadi menurut saya perasaan saya sekarang sudah cukup senang. Oke, oke, nice, very well. Keren banget. Dan mungkin sekarang sesi tanya jawab parents. Jadi kalau bahasa parents ada pertanyaan untuk khusus mengenai project yang tadi mau dijelasin dulu sama bahasa langsung. Silakan boleh ditanyakan parents mengenai projectnya dulu. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Atau semuanya sudah jelas yang disampaikan bahasa saya? Udah jelas sih, Mas. Kurang lebihnya lah ya, kurang lebihnya. Mm-mm. Oke, sip kalau gitu. Saya akan coba share screen aja kalau gitu ya. So, congratulations sekali lagi bahasa ya. Nah, saya akan coba share screen dulu bentar. Oke, nah ini dia. Nah, oke sobat saya and parents, once again congratulations. Selamat untuk keberhasilannya di tahun ketiga ini. Sudah beres untuk yang di Python Pro kedua. Ini masih sama dengan template-template yang sebelumnya. Untuk yang di tahun kedua ini, harapannya yang tadi dari tahun yang kedua ke ketiga, itu udah beneran semuanya project dan semuanya ke recap. Jadi meskipun nanti dari Basaya mulai hilang si apa source code-nya nggak ke track. Nah, itu udah ada di GitHub-nya, udah ada di website-nya. Jadi kalau misalnya mau di share ada kebutuhan apa itu nanti bisa langsung di
pakai lewat websitenya. Nah, once again, congratulations. Dan eh, dari saya sendiri sebenarnya kalau ngelihat yang dari project-project kemarin, itu sudah beres semuanya. Jadi mulai dari pengembangan mobile sampai diakhiri dengan pembuatan website, itu udah saya kerjakan dari awal sampai akhir dan pengerjaannya pun sudah sampai selesai setiap projectnya. Nah, lagi kalau saya waktu itu ngajarin tetap selalu ada sesi tanya jawab, jadi selalu penasarannya tinggi dari Basayaf waktu belajar kemarin ya, parents. Nah, mungkin dari saya melihat, jadi kalau dari Python Pro tahun kedua ini kan emang difokuskannya pengen mencoba banyak cabang. Karena yang namanya IT itu ada banyak profesi yang bisa dilakukannya. Mulai dari tadi jadi mobile developer, terus jadi website developer juga, dan ngebikin game. Dan dari bagian yang saya paling senangi waktu di apa? Waktu di kelas itu yang di bagian game developer, parents. Nah, jadi contohnya yang tadi, yang game 3D itu adalah contoh dari yang sudah dipublikasikan melalui GitHub-nya, kayak gitu. Nah, mungkin kalau misalnya tidak ada lagi pertanyaan untuk Project Basayef, saya akan ngasih tahu. Jadi, karena ini tahun ketiga, Basayef masih ada tahun keempat, dan yang tadi udah saya notice adalah ketertarikan di bidang game. Dari Basayef itu ada kelas selanjutannya mengenai Unity. Jadi kalau Mhm. Unity ini udah belajar bahasa baru lagi, jadi bahasanya udah nggak Python lagi, tapi dia masuk ke dalam C Sharp, terus nanti ada Hmm. C++ juga untuk rendering gamenya. Jadi udah langsung fokus ke dalam pembuatan game. Sebenarnya ada Roblox, tapi Roblox itu eh, lebih kalau misalnya dibandingkan dengan Python Pro tahun kedua, dia jadinya downgrade karena khusus untuk mana ya? Mhm. Game design namanya. Dia khusus untuk usia dari 10 sampai 12 tahun. Sedangkan kalau yang Unity, karena dia udah tahu Python, karena bahasa aku udah tahu Python, jadi meskipun transisi ke bahasa pemrograman baru itu tidak akan terlalu sulit. Seperti itu, parents. Itu untuk yang berikutnya. Terus kalau yang dari 32 pertemuan kemarin mengenai kelasnya Basayev, jadi di 32 pertemuan kemarin semuanya sudah terselesaikan ya, parents. Semua proyeknya dan tinggal yang ke 32 ini. Yang 32 ini dan eh, dari Basayap sendiri, coba dari awal sampai akhir, menurut kamu lebih ke arah yang mana yang paling teringatnya dari perspektif kamu sendiri? Yang paling forgettable data analysis sih, yang paling forgettable. Forgettable data analysis, kenapa? Iya, karena sebenarnya kalau di on the surface level, saya tertarik aja. Sebenarnya analisis itu menarik. Cuma ketika masuk pembelajaran data analisis, ternyata saya nggak tertarik sih. Saya nggak tertarik sama data analisis. Kayak saya nggak tertarik karena apa yang saya analisis itu bukan sesuatu yang saya ingin. Jadi meskipun itu menganalisa, tapi karena yang sesuatu yang saya analisa itu mungkin hal-hal yang emang karena emang bukan my cup of tea, jadi forgettable aja sih. Oke, yang paling diingat mungkin project yang bagian mana di data analisis berarti? Data analysis yang paling diingat pitching, pitching sih Pitching paling yang ingat ya. Itu pun tentang, pitching karena movie industry. Karena saya tertarik sama movie, jadi otomatis lebih mudah nempel. oke. Oke, so ya emang yang di bagian itu benar ya, yang di bagian movie industry, apalagi karena dia ada visualisasinya ya. Kita bisa ngelihat dari tabel, dia jadi gambar-gambar untuk sebuah keputusan ya, bahasa F ya. Dari beberapa kolom bisa jadi Betul. grafik-grafik yang dipahami sama pembaca gitu. Oke, so well, keren banget. Dan selain data analisis, ada lagi yang lain?
Udah sih sebenarnya. Nah ya. Nah, jadi data analisis itu aja. Oke, mungkin itu aja. Jadi dari 32 pertemuan kemarin ada lagi untuk rapotnya ya, parents. Jadi nanti akan saya kirimkan lagi yang tahun ketiga ini. Karena ini lebih project, jadi semuanya selesai juga untuk project-projectnya. Saya sudah pastikan semua projectnya udah selesai dan itu semua tercapture di dalam akunnya Basayaf. Jadi nanti kalau misalnya mau di-review kembali, bisa dilihat di akunnya yang ada di Algorithmics. Dan nanti bisa dilihat juga beberapa contoh projectnya yang sudah dikerjakan melalui screenshot-screenshot yang ada di rapot ini. Nah, mungkin itu aja dari saya untuk penyampaian progress report untuk Basayaf di tahun ketiga ini. Dari parents mungkin ada keseluruhan, secara keseluruhan kelasnya ada pertanyaan terlebih dahulu. Atau Basayaf? Hmm. Untuk kelas selanjutnya nanti berarti lebih fokus ke game ya, Kak? Nah, itu dia parents. Jadi pertimbangannya juga kalau misalnya Basayaf ingin ke game ada kelas Unity atau nanti misalnya pengen ke pengembangan website ada front end. Jadi di front end ini dia lebih ke bagian website parents. Pilih. Oh, jadi milih gitu ya? Tergantung sama Basayaf mau yang mana yang tingkat expertnya. Jadi kalau misalnya mau mulai fokus ke bagian game development, ke Unity, belajar bahasa pemrograman baru, di front end juga belajar ada JavaScript nanti yang barunya jadi websitenya lebih interaktif. Kalau front end tuh lebih ke apa nih? Jadi front end itu dia outputnya nanti akan berupa kayak yang tadi personal website parents. Jadi nanti dia ada portofolionya Basayef nanti tentang hobi-hobinya Basayef bisa ngebikin tentang daftar movie atau apapun. Nah, kalau game dia outputnya udah berupa exe, jadi permainan komputer. Permainan komputer yang di desktop, nah itu untuk di Unity. Kalau misalnya mau dibikin online bisa dipublish, tapi melalui Google Drive. Jadi nanti perlu di-download eksternal. Tapi kalau yang front end, dia bisa nanti lewat website URL. Oh, jadi kelas selanjutnya tinggal ini aja ini ya? Mm-mm, Setelah itu pilihannya selesai. pilihan dua ini betul. Setelah itu selesai. Setelah itu selesai. Oh, terus Gitu. yang waktu kita awal daftar itu yang milih paket-paket apa itu kan? Kita pilih paket ini itu kan salah satunya alasannya karena nanti bisa bikin game dan diupload di Google Play ya. Bener bukan? Betul, itu yang di tahun kedua parents, yang di Python Pro kedua. Oh, itu nanti ada ya? Udah kelewat. Nah, Udah, Oh, ini udah. yang ini yang apa? Belum baru disampaikan sama saya sekarang berarti yang di upload ke Google Play Store ini perlu bayar. Jadi kalau mau bikin akun ke Google Play Store ada bayar $25 langsung ke Google Play Store-nya. Kemarin udah sama Basayaf coba bikin akun, tapi karena di bagian situ ada terkendala yang $25 jadinya nggak ke-upload. Jadi opsi lainnya pakai Bitly. Caranya nanti kalau misalnya mau di-download perlu buka link di browser lalu download manual. oh bisa ya? Bisa, tapi Soalnya kan, kalau yang hmm, soalnya salah satunya yang buat kita tertarik kan salah satunya itu gitu. Jadi si anak kan seolah dia udah bikin project, bikin game, entah apa itu, terus di-upload di Google Play Store. Jadi kayak, ah ini hasil karya ini udah bisa di-upload nih di Play Store nih, nah, kayak gitu-gitu loh, Kak. Nah itu kira-kira nanti bisa kan ya terwujud maksudnya, biar mm, lebih apa ya, puas gitu. Oh ternyata aku ikut kursus ini nggak sia-sia lah, ada hasilnya, ada wujudnya, kayak gitu, Kak. nah betul. Kalau yang di bagian Google Play Store eh, lagi-lagi tadi yang $25 itu jadi masalahnya parents jadi perlu register. Tapi kalaupun yang ada wujudnya, yang link ini pun udah ada wujudnya parents. Jadi perlu dibuka lewat link websitenya gitu. Jadi nanti Kalau meskipun misalkan, dia di download eksternal pun bisa. Ya, oh tadi yang eh, berapa dolar Yang tadi itu, oh, 25 tuh. oh, mm, itu maksudnya masalahnya karena bayarnya atau apa sih tadi? Ya betul. karena kita belum perlu perlu bayar gitu ya, Mas ya. Iya, jadi Oh, Google Play Store itu menerapkan sistem deposit. Ya, Jadi mereka ada ya. sistem deposit bayar $25. Nanti mau ngupload Oke. berapapun aplikasi,
lifetime sepanjang sepanjang mau diupload-upload terus itu udah nggak perlu bayar-bayar lagi. Jadi ada bayaran Oh, di awalnya ke akun Google-nya Basayap nanti. ya kalau misalkan itu kita apa namanya kita apa namanya kita proses pembayarannya gitu gimana, Mas? Bisa, Nah, Mas? bisa itu nanti bisa ke Basayapnya kemarin udah saya tunjukin ke Hmm, Basayap ini perlu dibayar. Kemarin kata Basayap, aduh oh gitu. jadi masalah ya udah langsung Oh, dialihin aja opsi lain lewat oh, Google oke Drive. oke. Jadi mm-mm. Kalau misalnya mau bayar nanti ngobrol sama Basayap udah tahu nanti. Hmm. Mm-mm. Oh ya udah. Itu Jadi sekali nanti bayar ya? sekalipun bayar pun itu nanti ke akunnya Basayap, Parent. Jadi kalau misalnya nanti kita ngebikin lagi projectnya, mau diupload lagi, kan udah Basayap tahu nih cara uploadnya. Nah nanti Basayap bisa mandiri upload. Hmm. Oh, oke oke. Hmm. Terus Mm-mm, misal sistemnya itu. ini Kak, ini kan oh, Mbak Saif kan udah daftar kuliah nih jurusan IT. Terus Mm-mm. konsentrasinya game karena dia emang suka di game gitu kan. Nah, nanti udah ikut kursus ini nanti kira-kira setelah kuliah, materi kuliah kira-kira dia eh apa ilmu yang didapat di kuliah udah dapat semua dari algoritma atau mungkin ada lagi yang materi lain di kuliah yang mungkin lebih luas lagi ya. Kalau Oh, misalkan dia udah dapat, oh ini aku udah dapat nih di waktu sama Kak Daud nih kayak gitu semua. udah Kira-kira daftar gimana di tuh Kak? mana? Parents jadinya di uni mana ya? Di presidensi, Presiden University Oh, anaknya pilih situ. saya coba bantu cek dulu kurikulumnya ya. Bentar. Oh enggak ada kurikulum di sini. Namanya Kurikulumnya nggak berarti ada. Game Development Bachelors ya? Atau Informatika, Informatics? informatika, informatics. Oh, Sepertinya kalau kurikulumnya di situ nggak detail sih, Mas, nggak detail dia. Itu cuman oke. ya cuman frameworknya kan ada game development tuh konsentrasinya Mm-mm. Mm-mm. yang di bawah bawah lagi tuh ada tuh, Oh iya betul. yang di bawah lagi. Nah itu konsentrasinya itu tadi yang di atas. Ini ya betul. Itu game development konsentrasinya itu kan. Cuman nanti kan itu Oh, dia konsentrasinya mulai semester keempat konsentrasi betul untuk betul. yang game development. Betul. Ya, Udah, udah. Kalau misalnya tadi pertanyaannya mengenai apakah sudah belajar atau belum, sudah. Sebenarnya kalau di semester 1 sampai 3 harusnya sudah tertolong karena dari awal kan kita kalau nanti kuliah itu sistemnya mereka dasar pemrograman dulu parents. Jadi mereka basic-basic kayak latihan-latihan gimana caranya menghitung pola angka dibikin dalam program. Nah, itu bahasanya udah belajar. Tapi kalau yang nanti di bagian game development ini, nah di sini nggak ada mata kuliah spesifiknya ya, tapi harusnya Iya. akan ada dipelajari di Unity-nya. Soalnya nanti game development, kalaupun nanti mata kuliahnya cuma satu tok game development. Nah, ada di pelajaran sini karena nanti akan pakai C Sharp juga. Gitu. Jadi udah bisa mulai start duluan. Tapi kalau yang di semester 1 2 karena itu masih basic, harusnya udah bisa. Udah belajar di Python Start 1 2 sama Pro 2. Jadi sebenarnya kurang lebih kalau di kuliah tuh materi kuliahnya udah didapat dari algoritmik ini ya. Paling nanti ada penambahan dikit-dikit gitu ya. Betul, kalau materi core-nya, core dari prodinya Basayap udah dipelajari. Tapi kalau misalnya yang, ya betul ada tambahan-tambahan kayak mata kuliah umum, bahasa Indonesia, kayak gitu. Nah, itu yang jadi eh, apa tambahannya doang. Tapi kalau Berarti secara nanti intinya udah. udah ya. Berarti Mas Farel harusnya nanti di kuliah IPK-nya bisa di atas 37 ya. Oh, karena iya. udah mengulang lagi nanti di kuliah. Di algoritmik udah dapat kuliah diulang lagi. Karena Betul. karena ini Ha, karena ini eh, kuliahnya lebih cepat nih, Mas. iya, Dia cuma 8 sebenarnya semester, betul. Kalau kalau mau 3 di tahun. spill sekarang Iya. tuh kuliah apa ya karena dosennya banyak yang baru, jadi dosennya pun gak tega untuk memberikan nilai yang terlalu buruk dan juga mereka mempertahankan prodinya agar tetap akreditasinya baik. Jadi kalaupun nanti bahkan bisa di atas 3,9 nanti saya curiganya bisa di angka 4. Sekarang eh,
udah tidak terlalu sulit parents. Masalah IPK harusnya udah bisa. Iya, soalnya kan eh, udah khusus, kuliahnya juga ambil jurusan game juga. Kan harusnya Mm-mm, udah paham banget Iya, ya. iya, iya. Harusnya betul, gampang Harusnya udah udah hidupnya. expert, udah profesional betul. Jadi itu paham. aja paling pokoknya mengerjakan tugas. Nah, udah mengerjakan tugas. Nanti sudah Tugas tuh dapat ya. A. Iya betul, Tugas absensi bagus gitu ya Mas ya. Absensinya betul, bagus, kehadirannya gitu tugas. betul. Iya, 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 Yang iya. penting kemarin sih kalau kalau misalnya sekarang pokoknya iya sekarang udah baik-baik asal apa perilakunya aja bahasa nanti pas di semester 1. Yang penting hadir Hmm. ngerjain tugas. Udah paling nanti ada kuis-kuis dadakan ya perlu siap-siap. Siap-siap gitu ya, siap-siap ya. Hmm. Betul. Iya, Kalau yang iya, masalah iya, IPK itu harusnya bisa, parents. Harusnya sudah bisa. iya, iya. Kalau sebenarnya tuh kalau untuk minat game gitu di Mm-mm. Indonesia sebenarnya kayaknya kan peminatnya masih nggak sebanyak yang IT yang lain ya. Itu setahu Kak Daud untuk yang jurusan game tuh kira-kira mereka setelah lulus tuh memang kerjanya bikin game atau enggak? eh Sebenarnya kalau kalau dari pandangan saya sendiri nanti karena emang yang jurusan game ini kan kemarin udah coba nyari-nyari dan emang masih dikit. Harusnya kalau nanti dari universitasnya udah ada ikatan ikatan kerja sama perusahaan, ya dia bisa langsung eh, daftar ke situ. Jadi lanjut game developer. Tapi kalau misalnya belum ada ikatan, nah ada kemungkinan nanti nyerempet dikit ke website, nyerempet dikit ke data analis, nyerempet dikit ke yang masih berhubungan teknologi. Tapi dari ilmu gamenya harusnya nggak akan terbuang-buang, nggak akan terbuang sia-sia karena apa ada pelajaran teknologi yang lain kan lagi jurusannya informatics parents. Jadi kalaupun nyerempet-nyerempet dikit ke bidang lain itu masih oke asal ada di bidang teknologi. Karena ilmunya sama intinya ya. Ilmunya sama dan eh, yang namanya job positions kan apa lowongan pekerjaan nggak pasti ya. Jadi seadanya aja nanti yang dibutuhin lagi apa. Yang penting teknologi ini masih dipakai. Yang penting kerja. Iya betul. Ya, karena Yang penting karena kalau kalau IT atau informatika itu kan lebih umum ya Mas ya. Jadi cover betul cover job posisi itu kadang-kadang mungkin posisi IT di satu perusahaan dengan posisi IT di perusahaan lain itu walaupun namanya sama IT atau IT lah misalkan gitu ya. Tapi kenyataannya bisa jadi pekerjaan itu sangat-sangat berbeda gitu kan ya. Sehingga betul kalau misalkan dia bisa menguasai semuanya, paham semuanya ya ya harusnya di perusahaan manapun sepanjang dia pelajari hal itu ya harusnya aman gitu ya. betul betul betul. Ya. Atau mau apa? Mau switch juga nanti jadi guru juga bisa. Dari gaya bahasa saya berbicara juga udah Jadi ada apa? basic ini gaya komunikasinya. Jadi kalaupun Apa nanti Kak? belum dapat yang di bagian teknologinya, mau ke pengajaran, ke edukasi, itu juga udah Oh, dapat guru, Oh, dari guru. Oh, pelatihan guru. ini. dosen. Oh, Sekarang dosen gitu ya, Mas ya. betul, sekarang kan udah Dan banyak gitu. kemungkinannya timbul apa ya, pekerjaan-pekerjaan baru. Oh, dulu Oh, kan iya, iya. Mas Farel sempat bilang mau jadi guru dosen ya dulu ya kalau nggak salah ya. Hmm, nah, Iya, eh, kenapa iya sempat di ekspresi bahasa saya seperti mengingat kapan saya bicara itu? mungkin Udah lama sempat banget tuh sempat di sebelum awal-awal itu sebelum sebelum Iya IT lagi. mau mungkin bikin game, belum sebelum mau mau bikin bikin game. game. Eh, Ya, apa namanya? Ya apa pengalaman komunikasi ya guru itu kan pengalaman komunikasi itu kan umum, bisa terpakai dimanapun, bisa buat trainer, bisa buat guru, bisa buat dosen, bisa buat apa namanya? Ya mungkin kayak Kak Mas Daud ini juga gitu-gitu kan. Hmm, Itu semuanya bisa terpakai kalau komunikasinya bagus, saya pikir ya. Pada akhirnya betul akan betul akan betul. apa terutilisasi lah di semua bidang Mm-mm. gitu. Dari apa dari semua presentasi juga kan beberapa kali presentasi well spoken juga bahasa Inggrisnya jadi kadang dari saya sendiri
ngelihat oh ini bahasa Inggrisnya udah keren banget kayaknya kalau tes pun nanti udah nilainya udah bagus. Jadi itu jadi Hmm. nilai plus juga kalau udah komunikasi bahasa Inggrisnya bagus, udah jadi daya jual juga kalau di job market Ya, nanti. Itu ya. jadi plus juga Eh, buat saya. tapi kalau bahasa Inggrisnya Farel ini terkait dengan apa namanya bahasa Inggris yang technical IT-nya juga oke ya Mas ya. Kan mungkin kalau Udah saya ini oke. kan kalau saya kan mungkin Inggrisnya masih Inggris umum gitu kan. Mungkin di bidang bahasa-bahasa IT teknis mungkin saya juga nggak terlalu familiar gitu kan. Nah kalau Farel ini penguasaan Inggris di bidang technical IT-nya itu oke ya Mas ya. Dalam bidang Beberapa IT kali ya Inggris. betul, beberapa kali presentasi dari saya sendiri ngedorongnya ayo pakai bahasa Inggris. Dibikin juga PPT-nya pakai bahasa Inggris dan Mas saya nyampainya bahasa Inggris itu oke, meskipun baru baru misalnya sejam yang lalu baru belajar, langsung dipresentasiin pakai bahasa Inggris, udah well delivered Hmm. untuk nge-elaborate-nya. Jadi emang udah ada basicnya, jadi yang di IT ini bisa mengikuti. Gitu ya. Oke oke. Jadi Ya udah ya. oke, Ya. udah keren banget. Oke, baik baik. Ada Udah lagi nggak? berarti Seperti ini itu. tinggal kelas yang selanjutnya yang ini tadi milih dua ini tadi ya. Betul, betul, parents. Yang tinggal milih Ini dua ini. 32 pertemuan itu berarti berapa bulan lagi itu ya? Berarti nanti kemungkinan ini sebelum sebelum kuliah mungkin ya Mas ya? Sebelum kuliah ya? Kan kuliah kan Mm-mm. bulan-bulan Agustus kuliah. Betul, betul. Sebelum kuliah harusnya udah beres yang ini. Ya, Oh, sebelum oke kuliah. oke. Jadi pas setahun. Oh iya pas tahun ya. Pas nanti ini Mm-mm. ada wisudanya gitu. Wisudanya harusnya ada. Ada nanti. Iya ya. eh Online ya. ya, wisudanya online. Seperti yang ini. Oh, Tapi wisudanya online sebenarnya kan seperti Mbak Saif itu. ada di Jakarta. Saya nggak tahu sih parents nanti. Saya coba tanya dulu ke Hah? tim leadnya. Sekarang udah ada offline-nya juga. Nanti, Oh gitu. tapi saya perlu konfirmasi dulu. Iya Nah, boleh boleh. sertifikat ada kan nanti dari algoritmik. Nah, saya pun pengen konfirmasi itu apakah nanti ada sertifikat fisiknya atau enggak. Karena sekarang kan udah ada offline ya, udah ada offline class dari Algorithmics. Nah, nanti saya coba tanya dulu tim leadernya ya, parents. Oh, Dulu kan maksudnya, emang semuanya online karena emang belum ada offline schoolnya. Nah, sekarang udah ada apa? Udah ada. Jadi saya perlu mastiin dulu. maksudnya, sertifikat itu kan misalkan nanti pas ngelamar kerja kan bisa dilampirin gitu. Oh, kalau yang online pasti diberikan, parents. Jadi kan udah Oh ada iya. tiga ya. Yang sekarang udah ada dua kan ya? Sertifikatnya ya. Udah ada dua belum? Yang mana sih? Ya. Eh, Sertifikat. oh belum, belum dapet ah. Yang Python Start satu sama Python Start 2. Yang online itu pas terima Iya, rapot yang itu. online betul parents masih online. Oh, waktu yang di-share di grup ya? Oh bukan, itu mah rapot Oh, dari bukan. saya parents. Kalau Oh, sertifikat raport. dari admin. Oh, dari adminnya Belum ke tuh. siapa ya? Belum. Ke ke nomor siapa ya, Tina, Mas ya? Waduh, nanti saya coba mintain deh. Nanti saya coba Eh, kirimin ke Dari bahasa admin ke grup aja. nggak ada apa-apa eh, soalnya dari itu admin. nomor Eh, siapa sih? Nomor kamu? Aku. Oh nomornya bundanya. Oh ya, oh oke. belum ada ya. Oh, Oh oke. Nanti saya coba kirimin juga parents harusnya udah ada tiga sama yang sekarang. Iya Jadi itu makanya itu, saya kan mau mastiin itu soalnya itu kan nanti bermanfaat buat pas uh, iya iya ngampirin penting CV itu. kan. Iya, itu penting kredibilitasnya itu kan. Mas. Iya, Iya. Itu harusnya udah ada penting Mas. tiga parents. Nanti saya coba mintain. Berarti Nanti saya nanti Iya coba iya. ya. mintain ya. Saya kirimin juga parents. Ah, Oke oke. boleh boleh Hmm, boleh harusnya udah ada boleh. tiga dari Python Start satu. Tak kirain waktu itu kayak pernah konfirmasi, takutnya belum kekirim sama adminnya, nanti saya konfirmasi ulang. Ntar Belum. buat di berikutnya saya coba apa simpan aja di websitenya Mbak Sayap, jadi langsung ada buktinya juga. Jadi kalau misalnya mau ada apa kebutuhan, nanti kirimin link websitenya aja. Jadi Bingung itu. semuanya udah ada di situ. Mm-mm. Paling itu aja nanti sebagai pertimbangannya yang dua ini parents mungkin ada pertanyaan dulu Unity atau front end dari Mbak Sayap juga coba kalau Mungkin dari Farel impresi. Heeh. Farel milih ke apa tuh coba? Heeh. Kalau dari impresi sekarang kamu ada pertanyaan dulu nggak coba antara Unity dan front end? Sebenarnya ada satu lagi, ada yang namanya web web development. Tapi web development ini dia lebih ke eh, apa? CMS, WordPress bahasa ya, tapi nanti dia pakai Wix.
eh, pas Kak Daud lihat itu enggak, karena itu lebih ke apa ya, buat anak-anak SMA atau anak SMP sih. Jadi better yang di bagian ini, Unity atau yang front end. Atau graphic design, seperti pertimbangan di awal. Graphic design senior. Nah, dari Bahasa F sendiri, impresinya gimana dari awal ini? Tadi ada game design itu apa? Game design Roblox. Oh, itu Roblox. Nah, itu Roblox. Game design senior, tadi kayaknya ada deh. Enggak, enggak ada game design senior, adanya graphic Oh, design senior. oh, Mm-mm. Mana graphic setelah design senior? setelah tahu ada opsi Unity, sebenarnya udah punya langsung immediate answer-nya sih. Kenapa Bahasa F? Setelah ngelihat ada opsi Unity, udah Mm-mm. punya immediate answer. Oh, udah ada immediate answer. Oke, oke. Jadi gini nih. Oke. Nah, berarti coba nanti dipertimbangkan Hah? lagi aja. Nanti ngobrol lagi sama parentsnya. Jawabannya udah unit Sama ini mama atau kan papanya Bahasa F ya. langsung. Jadi Ya, dari yang sekarang berarti mungkin akan ke Unity. lagi. Paling nanti ada beberapa persiapan mengenai apa bahasanya ya. Nanti akan ada bahasa baru pakai C Sharp dan nanti outputnya akan berupa eh, aplikasi desktop dan nanti kita coba untuk apa ya, mengeksplor juga di mobilenya ya. Nanti kalau yang pertimbangan mengenai Play Store tersebut udah ada apa jawabannya nanti sama parents juga. Ntar bisa dikonfirmasi aja nanti sama Pak Saif ya. Kalau misalnya Iya, mau iya, Mas. lanjut untuk dipublishnya gitu. Hmm. Paling yang Mas, $25 itu aja parents ya. Jadi hmm. mungkin takutnya nggak kesampaikan. Transfernya kalau Play Store-nya ya. Transfernya betul, lewat nanti rekeningnya Bang Saif. Kemarin udah bikin Bang Jago, jadi ditransfer ke akunnya Bang Jago akun Bang Jagonya Bang Saif. Jadi kan itu pakai kredit card. Nah, daripada buka kredit card pakai Bang Jago juga bisa. Jadi Hmm. bayarnya lewat Ya. situ. Mas itu kalau ini kan tadi ada Unity, ada graphic design gitu kan ya, kan itu milih kan. Kalau Mm-mm. misalnya kita mau mau ngambil yang misalkan yang graphic design juga ya gitu, itu bisa tapi mungkin ada tambahan biaya atau memang nggak bisa harus milih gitu. Siapa tahu mungkin Hmm. berminat gitu filenya gitu Mas misalnya. Siapa tahu gitu. Oh, oke. Kalau yang itu paling iya betul. Kalau misalnya paling trial class sih parents. Jadi kan nanti yang Unity ini nanti akan coba dikirimin dulu si beberapa contoh latihannya. Kalau nanti yang trial class itu nanti akan ada tutor lain yang akan mengajarkan grafik Mhm. desain senior ini. Jadi nanti sistemnya cuma preview aja, preview kursus grafik desain ini tentang apa. Mhm. Review, maksudnya gimana? Mm, Maksudnya Preview tuh untuk maksudnya jadi cuma awalnya aja dikasih tahu nanti mau belajar apa, contoh proyeknya kayak gimana. Nah itu nanti ada trial class. masuk mereka tuh maksudnya, tapi kan bisa kan artinya kalau misalkan ternyata trial class terus dia berminat pengen ngambil itu berarti bisa ngambil dengan kondisi ada tambahan biaya gitu ya maksudnya ya. Iya betul. Kalau misalnya mau, oh ternyata dari trial classnya cocok, iya Cocok harus gitu. nambah biaya lagi. Jadi yang Unity-nya jalan, yang grafik desainnya Yang ini jalan, jalan. nah eh, berarti yang grafik desainnya perlu ada tambahan biaya. oh, itu kira-kira biayanya sekitar berapa tau nggak Mas? Itu tim admin. Nanti saya coba Admin apa ya. hubungi ke tim adminnya. Iya boleh boleh ya sambil Nanti biar ada ditanya dulu. promonya juga ke situ. Ya mungkin siapa tahu misalnya itu kan tadi kan ada beberapa option, ada berapa tuh? Satu, dua, tiga, atau empat tadi itu ya. Jadi Mm-mm. misalnya kalau tadi masih bilang ada promo atau apa, kalau mau ngambil satu apa tadi lah bahasanya satu materi atau dua materi, dapat promo apa, mungkin bisa di-share juga Mas. Pasti Nah, ya ada apalagi. siapa tahu nanti filenya mungkin tertarik, saya juga belum tahu sih. Mm-mm. Ini kan Hmm, reorder ya parents. Kalau biasanya ada reorder, kalau reorder itu nanti akan ada promonya. ada Jadi nanti promo-promonya akan ya. dikirimkan. Hmm, Nanti oke saya oke. coba minta tim adminnya hubungi aja parents. Nanti trenernya apa, mentornya juga Mas Daud juga nanti sama atau beda Ka- lagi? Kalau grafik desain beda. Oh beda lagi. Oh Itu oke oke. khusus apa ya mereka mereka tutornya yang SDS jadi sarjana desain. Jadi Oh. ada tutor yang berbeda lagi kalau nanti mau grafik desain. Kalau Unity ini Mas Daud ya berarti ya. Kalau yang Unity ini masih Oh, bisa oh, oke. tutor parents.
Ya Mas Dot, Unity sama apa megangnya? Unity sama Unity sama front end. Unity sama sama front front end. end. Oh, Mm-mm, oke Bro. oke oke oke. Yang Oke teknologi oke ini. oke. Ini itu semuanya 32 pertemuan ya kalau salah dia kayaknya ya. Betul, semuanya 32 32 pertemuan. parents. Hmm. Oke oke. Sudah paham. Nanti coba kita komunikasikan dengan Farel dulu ya Mas ya. Siap, 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 siap. Oke, jadi mungkin itu saja. Kalau misalnya dari parents dan juga bahasa saya belum ada pertanyaan, nanti saya akan coba konfirmasi kembali. Berarti PR-nya ada tiga. Satu yang rapot nanti akan saya coba kirimkan lewat grup. Empat malah ya, nanti yang sertifikat. Sertifikat yang tahun ke-1, kedua, nanti ketiga di rapel itu nanti akan dikirimkan sama tim admin. Mereka butuh nama sama tanggal lahir parents. Jadi nanti saya kirimkan nomor mamanya parents atau parents saja. Em, Nomor yang mau no- dikirimkan, nomor yang mau nomor saya juga diinfokan. nggak apa-apa, nomor saya nggak apa-apa. Oke, saya nanti kirimkan nomor parents saja ke adminnya biar bisa dikirimkan untuk sertifikatnya. Dan nanti yang si promo ini ya parents, nanti promo ini Ya. akan diinfokan tiap tim yang mengirimkan sertifikat. Sama kalau yang course Unity ini nanti akan lanjut aja di pekan ini ya Hmm. berarti nanti di hari Rabu kita Ya lanjut ya ya untuk silakan. course Unity-nya ya bahasa FF. Nanti yang info card-nya dari Masnya kan ya? Betul, nanti saya yang menginfokan. Oh Nanti yang tim info adminnya langsung card-nya menghubungi gampang. ke parents. Oh ya udah. Oke oke. Oke, so itu Ya aja mungkin paling satu lagi yang tadi ya pesan mengenai $25. Jadi kalau misalnya Mbak Saif nanti minta ada uang itu emang betul ada dibutuhkan ya untuk publish dari ya. Oke. requirement Google Play-nya. Kalau gitu kita foto dulu, Mbak Saif bisa dinyalakan filter toganya. Kemarin bisa nggak ya? Nggak bisa ya? Filter, Filter toga coba. bentar di mana ya? Filter, filter. Gimana banget Mas. Mukanya Cina. Ada, Oh, choose video filter. ada. Di mananya? Nggak ada. Yang segitiga panah atas, choose video filter, scroll ke bawah. Choose, bentar. Segitiga panah. Iya, yang choose video filter benar. Choose video filter, klik terus di scroll ke bawah. Choose video filter. Diklik, Scroll. lalu di scroll ke bawah. Ada nggak? Scroll kemana? Video Oh, nggak filternya ada. non doang. Oh, ya, ya udah deh. Nggak apa-apa. Ya udah, kita langsung foto aja. Peres dan Mas Sayef ya. Jadi untuk hari ini saya akan tutup juga. Dalam hitungan tiga boleh gaya bebas. Satu, Ya. dua, tiga. Oke, saya itu aja untuk kelas Ya. hari ini dan juga ke pertemuan tiga duanya. Nanti ketemu di hari Rabu lagi. Mbak Sayef dan terima kasih Iya. Peres sama Mbak Sayef Ya. untuk di tahun ketiga. Bye-bye, Ya. selamat malam. Terima kasih, makasih ya. Ya. Bye bye. Terima kasih Terima kasih. Feras dan Mas saya.